Cara penghitungan bahan baku, pemakaian bahan baku. Jadi kasusnya adalah seperti ini. Jadi saya punya menu, ada 3 menu, contohnya adalah nasi goreng, ayam bakar, dan kopi hitam. Nah, kemudian di dalam menu tersebut kita punya bahan baku. Bahan bakunya adalah ada nasi putih, minyak goreng, gula pasir, dan seterusnya. Di sini juga ada stok bahan bakunya dengan satuan masing-masing. Kemudian kita punya resep. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau nasi goreng, resepnya adalah nanti terdiri dari bahan baku nasi putih dan juga minyak goreng. Nah, konsumsi untuk satu porsi nasi goreng ini adalah 100 gram nasi putih dan juga 20 ml minyak goreng. Begitu juga untuk yang kopi hitam, ada komposisi resepnya. Nah, kemudian nanti kalau ada transaksi penjualan, misalnya ada satu terjual nasi goreng, maka akan otomatis bahan baku ini akan berkurang sesuai dengan jumlah orderan. Jadi kalau misalnya ada nasi goreng laku satu porsi, maka akan berkurang sebanyak di dalam resep ini sebanyak di 100 gram nasi putih dan juga akan berkurang 20 ml minyak goreng. Nanti akan stoknya akan berkurang dari stok bahan baku ini. Oke, contoh pemakaian di dalam aplikasinya adalah seperti ini. Jadi di sini datanya masih kosong, data transaksinya masih kosong, juga pemakaian bahannya juga masih kosong. Nah, kita akan masuk ke aplikasi. Kita akan tambahkan satu buah transaksi penjualan. Misalnya saya akan menjual nasi goreng satu porsi. Maka kalau saya save, nah otomatis nanti di bagian transaksi akan ada satu transaksi baru seperti ini, nasi goreng. Nah, kemudian di bahan bakunya akan otomatis sesuai dengan resep yang tadi. Jadi kalau saya klik di bagian pemakaian bahan, maka di sini ada nasi putih 100 gram, minyak goreng 20 ml. Karena ordernya satu, maka yang berkurang adalah total pemakaiannya adalah 100 gram dan 20 ml. Begitu juga untuk yang bahan baku, dia akan otomatis berkurang. Tadinya 5.000 berkurang menjadi 100, berkurang 100 maka jadi 490, 4.900 dan minyak goreng berkurang 20 mili seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah seperti ini. Oke, langkah pertama kita akan membuat 5 buah tabel. Yang pertama adalah tabel menu. Di sini ada ID menu dan menu. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku yang paling penting adalah ada bahan baku, ada stok bahan baku dan satuannya. Kemudian ada resep menu. Resep menu ini yang akan menentukan komposisi dari setiap menu terhadap bahan baku. Nah, di sini adalah satuan per porsinya. Ini adalah jumlah yang akan berkurang nanti di bagian bahan baku. Terus tabel yang keempat adalah tabel transaksi. Sini kita hapus dulu. Tabel transaksi ini nanti akan mencatat tanggal transaksi, kemudian menu yang dijual, jumlah order, dan ada totalnya. Kemudian ada juga tabel yang kelima adalah pemakaian bahan. Jadi saya hapus dulu, kita mulai dari awal. Oke, pemakaian bahan. Di pemakaian bahan ini hampir sama dengan resep menu seperti ini. Nanti tinggal kita kopikan ke bagian pemakaian bahan, ditambah juga dengan jumlah order dan total pemakaian, tergantung dari transaksi. Itu adalah 5 tabel yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi perhitungan pemakaian bahan baku. Setelah itu kita akan membuat app sheet-nya seperti ini. Silakan teman-teman langsung dikoneksikan saja datanya dengan data yang dari spreadsheet yang kita buat tadi. Oke, di sini langsung ada 5 tabel. Kalau cuma 1 atau 2 silakan diimport terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian setiap tabelnya kita sesuaikan tipe datanya. Kita akan coba masuk ke bagian pemakaian bahan, tabel pemakaian bahan. Di tabel pemakaian bahan ini di sini ada satuan. Satuan ini kita ambil dari bahan baku dari tabel bahan baku ini. Oke, kita akan rubah, kita akan buat formula lookup dari bahan baku. Ini ada bahan baku, terus kemudian kita ambil dia dari tabel bahan baku, kemudian ada nama bahan bakunya, dan kita ambil dia satuannya. Oke, untuk memastikan dia harus baris tersebut, maka kita tambahkan di sini adalah this row. Oke, seperti ini. Terus kemudian di bagian kolom yang lainnya adalah total pemakaian. Total pemakaian ini adalah jumlah dikalikan dengan jumlah order. Maka di sini kita
berikan, sini ada jumlah, dikalikan dengan jumlah order. Oke. Itu bagian yang pertama. Kemudian kita simpan dulu. Oke, tabel yang selanjutnya adalah resep menu. Di resep menu ini kita harus membuat relasi dengan tabel menu dan juga tabel bahan baku. Jadi di resep menu ini untuk yang di kolom menu type-nya kita masuk ke ref, terus kemudian kita pilih yang menu. Oke, dipastikan juga untuk yang key di tabel menunya adalah sudah benar. Begitu juga untuk yang bahan. Bahan kita juga buat reference ke tabel bahan baku. Ke tabel bahan baku. Oke, sekali lagi dipastikan key dari tabel bahan bakunya sudah benar. Kemudian jumlah number satuan. Oke, kemudian kalau sudah kita save. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bot automation. Bot yang kita pakai adalah untuk nanti kalau ada transaksi baru, maka akan terjadi beberapa proses. Proses yang pertama adalah akan memindahkan atau mengcopy tabel resep tadi ke dalam tabel pemakaian bahan. Kemudian proses yang kedua yang paling penting adalah akan update stok, pengurangan stok bahan baku sesuai dengan jumlah order dikalikan dengan jumlah yang di dalam komposisi tadi. Itu dua proses yang akan kita buat. Oke, langkah yang pertama adalah kita create bot, kita create new bot. Kemudian eventnya atau triggernya kita buat adalah dari tabel transaksi. Kemudian kalau ada transaksi baru, jadi untuk yang type delete dan update kita hilangkan. Oke. Kemudian di dalam ini kita buat eventnya adalah transaksi. Untuk proses yang pertama adalah kita akan buat new step atau new process. Kemudian kita pilih untuk yang tasknya adalah run a data action. Oke, setelah run a data action, karena kita akan merubah atau mengcopy dari tabel transaksi dari pemakaian bahan, maka kita akan buat di dalam step baru ini atau proses baru ini kita berikan namanya adalah misalnya oke, nanti kita ini ya. Untuk yang settingnya ini kita pilih yang run a data action. Kemudian tabelnya adalah tabel resep menu. Kenapa resep menu? Karena kita akan merubah tabel resep menu ini. Kita akan membaca tabel resep menu ini yang kita akan membuat selectnya di dalam reference row ini. Kita akan membuat yang kita pilih adalah resep menu yang ditambahkan menunya ke dalam transaksi. Jadi di reference row-nya ini kita akan membuat filter. Kita akan membuat filter untuk yang resep menu. Oke, resep menu ini kita ambil ID resep menunya, yang mana ID resep menunya ini kita pilih yang menunya, nama menunya ini adalah yang ditambahkan di dalam transaksi tadi. Jadi kita ini di sini harus ada this row dari tabel transaksi, kita pilih yang menu. Oke, di sini kita akan membuat filter dari tabel resep menu, yang mana menu yang akan kita pilih ini adalah menu yang ditambahkan di dalam tabel transaksi. Ini adalah filter yang pertama. Oke, kemudian untuk yang di reference action-nya, kita akan membuat sebuah action di tabel untuk yang di resep menu ini. Jadi di dalam resep menu, oke, kita akan membuat sebuah action baru. Kita berikan nama adalah pemakaian bahan. Oke, pemakaian bahan kita ambil dari resep menu. Terus kemudian di dalam buntisnya ini kita pilih yang oke, ini kita pilih yang new row. Karena apa? Karena kita akan menambahkan atau mengcopy dari data resep menu ini ke dalam pemakaian bahan gitu ya.
Nah, kemudian untuk yang tabel to add-nya, kita pilih yang pemakaian bahan. Oke, pemakaian bahan. Terus kemudian di bagian pemakaian bahan ini, kita akan ambil tanggalnya, kita akan isi tanggalnya dengan tanggal hari ini. Terus kita akan tambahkan lagi dengan menu, sama juga kita akan ambil dari menu yang ada di tabel resep menu. Jadi kita pilih di sini adalah menu. Oke, menu ini ada di resep menu ya. Oke, terus kemudian dari menu kita tambahkan lagi ada bahan baku. Bahan baku juga kita ambil dari bahan baku di tabel resep menu. Jadi sini kita akan tulis dia dengan bahan baku. Oke, kemudian untuk yang jumlah, jumlah kita juga berikan dia dengan jumlah dari tabel resep menu. Terus kemudian untuk kolom jumlah order, kolom jumlah order ini diambil dari tabel transaksi. Diambil dari tabel transaksi di jumlah order tadi ya. Jadi sini di tabel transaksi, kalau kita lihat di tabel transaksi ini ada jumlah order. Ini adalah ini untuk mengisi di jumlah order pemakaian tadi. Di sini saya akan membuat select. Saya akan pilih dari tabel transaksi tentunya. Setelah tabel transaksi, saya akan pilih di jumlah order. Saya akan mengambil kolom jumlah order. Nah, dengan kondisi yang mana? Yang tentunya yang prosesnya itu masih sama dengan kosong. Jadi kalau dilihat di bagian transaksi ini, karena ini adalah proses ya, nanti kita akan membuat kalau data ini sudah dimasukkan ke dalam pemakaian bahan, maka proses ini akan kita berikan isinya akan kita berikan isi oke. Jadi untuk menandakan bahwa tabel atau baris ini sudah diproses untuk pemakaian bahan. Jadi untuk yang pertama sebelum diproses maka prosesnya masih kosong. Nanti kalau sudah diproses, prosesnya akan kita kasih nilai oke. Seperti ini. Karena ini adalah tipe number dan ini adalah list, maka kita akan berikan dia formula ini untuk mengambil nilai dari jumlah order ini. Kita save. Nah, ini untuk yang proses yang pertama. Jadi di sini di dalam proses tadi, di dalam proses ini tadi, di dalam proses ini masih ada. Nah, di reference row-nya, reference tabelnya ini kita pilih yang pemakaian bahan yang tadi kita buat. Itu proses yang pertama. Jika proses ini pertama sudah selesai, yang seperti ini tadi ya. Kita buat proses kedua adalah untuk memberikan nilai oke jika tabel baris data untuk transaksi ini sudah diproses pengkopian ke dalam pemakaian bahan. Langkah selanjutnya adalah kita akan buat satu proses kedua. Proses kedua ini kita berikan nama adalah transaksi oke. Setelah transaksi oke, di sini kita berikan dia run a data action. Karena kita lagi di tabel transaksi, maka cukup di set value saja. Kemudian di bagian proses kita berikan dia oke. Nanti ini berarti sudah menandakan bahwa si transaksi ini sudah diproses. Nah, di sini bisa kita berikan adalah misalnya proses pemakaian bahan baku, misalnya gitu ya. Ini sudah ada dua proses. Proses yang pertama ini tadi, proses yang kedua adalah transaksi oke. Kemudian kita buat satu proses baru. Proses yang ketiga adalah untuk mengupdate stok. Proses yang ini tadi baru mengcopy dari resep ke dalam pemakaian bahan. Setelah bahan dipakai, maka selanjutnya kita akan mengurangi stok di dalam bahan baku sesuai dengan jumlah order yang ada di tabel pemakaian bahan. Kita akan buat proses yang ketiga. Kita new step. Kita buat proses baru. Kita buat proses baru. Di proses baru ini yang ketiga ini kita berikan dia namanya adalah update stok bahan baku. Stok bahan baku. Kemudian untuk yang tasnya kita pilih yang run a data action. Kita pilih yang run action on rows. Nah, kemudian di dalam tabel, karena tabel yang akan kita rubah adalah stok yang ada di bahan baku, maka kita pilih yang reference row-nya adalah bahan baku. Kemudian kita buat filter dari bahan baku ini adalah yang ada di proses pemakaian bahan tadi ya.
Jadi kalau kita lihat di dalam tabel pemakaian bahan ini nanti sudah terisi. Nah, di sini juga ada proses ya. Jadi proses ini nanti adalah proses untuk update stok. Jadi kalau sudah dilakukan proses update stok, maka proses ini akan berisi oke. Kalau belum, maka akan berisi kosong, seperti itu. Oke, kita kembali ke bagian automation atau put-nya. Di proses yang ketiga ini, yang pertama reference tabelnya tadi ya, bahan baku, terus kemudian kita buat filter dari bahan bakunya. Kita klik, kita buat filter di dalam stok bahan baku. Nah, kemudian yang kita select, kemudian adalah tentunya adalah bagian pemakaian tadi ya, karena kita akan memproses bagian pemakaian bahan tadi. Oke, kemudian di pemakaian bahan ini, kita ambil dari yang bahan baku. Bahan baku tentunya yang tadi ya, yang prosesnya, proses ini adalah yang proses bahan baku ya, bukan yang proses transaksi ya. Ini prosesnya adalah proses yang bahan baku yang masih sama dengan kosong. Jadi yang datanya belum di-update. Oke, ini adalah yang di bahan baku. Nah, kemudian di bahan baku ini berarti kita akan membuat sebuah action untuk action di bahan baku untuk mengupdate stoknya tadi ya. Nah, berarti kita akan membuat action dulu di dalam bahan baku. Kita ke action, kita ke bahan baku. Oke, di sini kita klik tanda plus di bahan baku. Kita create new action. Nah, actionnya ini kita berikan nama adalah update stok bahan baku. Oke, untuk tabelnya tentunya adalah bahan baku. Nah, kemudian di dalam duties-nya ini kita pilih yang set values. Oke, set values kenapa? Karena kita akan mengupdate stoknya. Nah, kemudian di bagian kolom kita tentunya akan mengambil stok bahan baku. Oke, stok bahan baku. Nah, di value-nya stok bahan baku akan kita isi dengan stok bahan baku dikurangi dengan tadi ya di total pemakaian di pemakaian bahan tadi ya. Jadi kan kita sudah rubah total pemakaian itu adalah jumlah dikalikan dengan jumlah order. Nah, kita akan ambil data itu. Oke, pertama adalah kita akan membuat dia stok bahan baku dikurangi jumlah total pemakaian di dalam tabel pemakaian bahan. Oke. Kemudian kita akan berikan dia select. Nah, selectnya adalah tentunya adalah dari pemakaian bahan. Kita ambil dari total. Nanti kan tadi ada total pemakaian ya. Oke, total pemakaian. Nah, terus kemudian yang mana adalah yang bahan bakunya. Tidak semua bahan baku, tapi yang bahan bakunya yang ada di dalam bahan baku yang di dalam tabel bahan bakunya, gitu ya. Nah, di sini berarti adalah ini bahan baku. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini di filter ini adalah kita akan mengambil atau membaca tabel bahan baku. Kita ambil total pemakaiannya. Total pemakaian tadi adalah perhitungan dari jumlah dikalikan dengan jumlah order. Kemudian tidak semua bahan baku kita ambil totalnya, yang mana bahan bakunya adalah yang bahan bakunya itu sama dengan yang bahan baku yang ditambahkan di dalam total di dalam tabel pemakaian bahan. Seperti itu. Oke, di sini masih ada error karena ini kita harus buat dia value. Kita akan berikan dia any. Kita akan mengambil satu value saja. Oke, sudah tidak error. Kemudian kita simpan.